Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang. Dalang pagar bambu di Laut Tangerang, Banten masih belum terungkap. Betul, bahkan sampai kini siapa pihak yang menerbitkan sertifikat di sekitar pagar laut ini juga masih menjadi tanda tanya. Lalu bagaimana tanggapan warga maupun akademisi? Kita akan membahasnya bersama dengan Belinda Firda dalam segmen Santap Siang untuk Anda hari ini. Pagar bambu di Laut Tangerang melintang, kemudian diikuti laut-laut lain yang bersertifikat mulai bermunculan. Pemerintah seolah kesulitan mencari siapa tuan dari laut-laut tersebut. Saya Belinda Firda akan membahasnya bersama warga Jawa Timur sambil kita santap siang di Kluwi Cafe. Terletak di kantin Universitas Surabaya, Kluwi Cafe concern dalam menjaga environmental sustainability. Dengan mengusung konsep Green Canteen, Kluwi Canteen ini mengajak pengunjungnya aktif dalam menjaga dan peduli terhadap bumi. Salah satunya dengan memilah sampah dan melengkapi desain kantin dengan berbagai ajakan peduli lingkungan. Meski demikian, makanan yang dijual sangat bervariatif dengan harga yang cocok dengan kantong mahasiswa. Di antaranya ada kue tiaw kocok, gado-gado, hingga nasi bebek. Selain itu juga tersedia beragam minuman sehat, ada aneka jus buah, jus jeruk, jus jambu, hingga jus alpukat. Pemirsa, saat ini sudah bersama saya ada Mas Christian sebagai perwakilan dari masyarakat Jawa Timur. Kemudian ada Mas Erli dari akademisi bidang hukum agraria, betul ya Mas ya? Namun sebelum kita membahas yang sedang ramai dibincangkan oleh masyarakat laut bersertifikat, kita simak informasi berikut terlebih dahulu. Penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten menimbulkan polemik di masyarakat. Kementerian ATR BPN memastikan akan menyelidiki prosedur penerbitan sertifikat pagar laut agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan yang merugikan rakyat. Pihak-pihak yang terlibat dan terkait dalam proses penerbitan sertifikat tanah mulai dari juru ukur, kepala kantor pertanahan Tangerang hingga pihak swasta akan diperiksa. Dan jika terbukti sertifikat itu berada di luar garis pantai, pihak-pihak tersebut akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sertifikat ini terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, kalau selama sertifikat itu belum usia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan terbukti secara faktual ada cacat material, ada cacat prosedural, dan ada cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Terhadap pihak-pihak yang terlibat dan terkait dalam proses penerbitan sertifikat tersebut, manakala nanti terbukti berada di luar garis pantai dan manakala terbukti tidak compliant, manakala terbukti tidak sesuai dengan prosedur dan manakala terbukti tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, kami akan tindak sesuai dengan aturan yang perundang-undangan yang ada. Presiden Prabowo Subianto pun memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusut tuntas secara hukum terbitnya sertifikat HGB dan SHM di perairan Laut Tangerang. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan di dasar laut tidak boleh ada sertifikat sehingga penerbitan sertifikat HGB di sekitar pagar Laut Tangerang adalah ilegal. Saya mendapatkan press conference juga dari Menteri ATR BPN. Bahwa sudah ada sertifikat yang ada di dalam laut. Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Tadi arahan Bapak Presiden satu, selidiki sampai tuntas secara hukum supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada itu harus menjadi milik negara.
Jumlah sertifikat hak guna bangunan di area pagar laut Tangerang mencapai 263 bidang yang dimiliki oleh beberapa perusahaan, yakni atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, PT Cahaya Inti Sentosa 20 bidang, dan sejumlah HGB atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang, serta 17 bidang surat hak milik atau SHM. Seluruh sertifikat itu terbit pada tahun 2023. Tim Liputan Metro TV. Oke, langsung kita bahas. Boleh sambil dimakan ya, Mas. Kita ke Mas Christian dulu ya. Mas Christian sebagai masyarakat Jawa Timur, gitu ya, melihat polemik laut bersertifikat seperti apa, Mas? Oke, kalau saya jujur awalnya kaget ya. Pertama kan saya taunya itu ya kasus di Jakarta dulu nih. Awalnya di Jakarta tahu, oh ternyata ada ya laut bersertifikat gitu. Saya nggak expect bakal di daerah rumah saya di Sidoarjo juga ada. Kok ternyata habis gitu lama-lama kok tiba-tiba ada nih loh, kok ada. Pertamanya jujur aja kaget sih. Dan yang pertama keluar pasti bingung. Loh emang bisa ya laut itu kayak ada HGB-nya, ada sertifikatnya gitu. Pasti bingung dan kaget sih. Karena setahu saya juga nggak semua warga ini aware sama sih. Kalau ada kasus kayak ini jadinya kayak was-was juga ya. Kalau laut di sana aja bisa, takutnya yang di lain-lain nanti gimana nih. Gitu. Menarik Mas Christian. Mas Christian tadi sempat mention bahwa warga asli Sidoarjo. Tahu nggak awal mula dari permasalahan HGB juga ada di Sidoarjo ini kayak gimana, Mas? Nah, kalau awalnya taunya itu gimana, jujur aja saya awalnya taunya dari berita dulu sih Mbak. Jadi awalnya saya nggak tahu kalau ada kasus kayak gini, tapi setelah kasus yang di Jakarta itu baru saya ke expose, oh di Sidoarjo juga ada. Katanya kalau di Sidoarjo yang saya tahu sih mulai bahkan itu mulai dari mundur sampai tahun 90-96an kalau nggak salah. Itu sudah ada, habis itu mulai ada berpolemik, terus habis itu pemerintah juga terkesan ditanyai kayak terkesannya kalau di saya sih lihatnya awam kayak ini kayak lempar-lemparan ya. Oke. Terkesannya seperti itu, cuman nggak tahu lagi. Gitu sih kalau saya tahu. Oke, Mas Christian, kita ke Mas Erli. Mas Christian ini sempat nyebut bahwa pemerintah terkesan lempar-lemparan. Kalau Mas Erli melihat sikap pemerintah menangani ini seperti apa, Mas? Baik, kalau saya sendiri kalau melihat sikap pemerintah itu terjadi sedikit blunder ya, ketidakjelasan. Kenapa? Karena terkesan tidak mencari solusi yang terbaik. Karena kalau kita lihat di Tangerang, di PIK tersebut, ternyata pemerintah masih saling tuduh. Baik dari Menteri Perikanan, Kelautan, Menteri ATR BPN, sama-sama bingung. Padahal kewenangan yang mengeluarkan adalah BPN dan karena itu adalah wilayah laut, pasti ada hubungan dengan Kementerian Kelautan. Di sisi lain, di Sidoarjo pun sedikit aneh saat menterinya menyatakan bahwa itu adalah abrasi tanah, tapi diberikan dua opsi yang mungkin dilakukan, yaitu yang pertama dikatakan kita akan tunggu HGB-nya berakhir 2026, ataukah kita akan lakukan pembatalan sertifikat. Sedangkan tanah ini saja sudah tidak ada. Untuk apalagi kita harus menunggu 2 tahun sebagai opsi. Ya kalau memang mau kan harusnya langsung dikasihkan solusi, ini selesai. Tidak ada lagi sertifikat itu tidak mengikat lagi. Seperti itu. Oke, Mas Erli menarik. Tapi kalau sebenarnya ini untuk pengetahuan masyarakat ya. Karena tadi Mas Christian juga nyebut masyarakat terkesan masih bingung atau bahkan awam, tidak tahu. Sebenarnya sertifikat di atas perairan, kita berbicara basicnya dulu, boleh nggak sih Mas? Oke, kalau kita berbicara pada konsep pertanahan, dalam Undang-Undang 5 tahun 60 tentang UPA itu mengatur hak atas tanah, di mana yang dimaksud tanah itu adalah daratan, kulit bumi. Di mana di daratan dapat diberikan suatu hak atas tanah, berjenis hak milik, HGB, HGU, ataupun hak pakai. Sehingga yang dimungkinkan diberikan baik HGB, hak milik adalah tanah. Bukan pada perairan, maka perairan tidak memungkinkan. Bahkan kalau kita berkaca pada Undang-Undang 1 2014 tentang pengelolaan kawasan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil, serta Peraturan Menteri Agraria tahun 2016 nomor 17 tentang penata gunaannya, itu hanya memungkinkan memberikan hak guna bangunan di wilayah pesisirnya. Dan itu atas untuk kepentingan tertentu, tidak semua. Yaitu untuk kepentingan salah satunya keamanan dan untuk masyarakat adat yang memang tinggal di daerah pesisir pantai. Oke, menarik nih Mas. Pesisirnya, jadi untuk lautnya, perairannya tidak dimungkinkan. Seperti itu. Mas, tapi kemarin saya sama teman-teman sempat melihat langsung yang di Sidoarjo. Itu tampak di pesisir Mas.
Kalau Mas melihat seperti apa ini? Nah, kalau di pesisir makanya kita akan melihat dalam pesisir ini apakah memang itu awalnya adalah pesisir atau jangan-jangan dia terabrasi. Awalnya ada nih daratan, tapi lama-lama lautnya naik, akhirnya menjadi pesisir baru. Nah, kalau di Sidoarjo tadi dikatakan itu di pesisir dan wilayahnya memang adalah wilayah tambak. Maka memang memungkinkan adanya abrasi. Apabila itu abrasi tanah, ya maka tidak ada kesalahan pemerintah di situ saat mengeluarkan pada tahun 96 maupun 98. Namun, kalau kita berkaca pada yang Jakarta atau yang di Madura katanya adalah salah klik human error. Nah, siapa humannya? Bagaimana tanggung jawab human itu? Apakah dia akan didemosi, dia akan dipotong gajinya, atau bahkan dia akan diberhentikan? Harus jelas pertanggungjawabannya. Atau bahkan kalau kita bicara yang di Jakarta, sekompleks itu sudah tertata haknya di atas laut, yang benar-benar laut, maka tidak bisa kita bicara itu human error, tidak mungkin. Sekarang kita sudah mendengarkan langsung dari Mas Erli penjelasan yang begitu konkret. Menurut Mas Christian, seperti apa seharusnya kita sebagai masyarakat dan juga seperti apa seharusnya sikap pemerintah? Kalau sebagai masyarakat sih harusnya setelah dengar penjelasan tadi harusnya kita lebih aware ya harus masyarakat itu, karena kan jujur aja saya juga awam nggak tahu, tapi harus dengan tahu kayak gini harusnya bisa lebih tahu lah nanti langkah-langkahnya jadi seperti apa. Cuman sebenarnya harapan saya lebih ke pemerintah sih, kayak udah tahu udah kasus seperti ini dan ini kan kayak nyangkutnya ini ke masyarakat banyak, bisa jadi kayak sumber mata pencaharian juga. Harapan saya sih apapun siapapun yang salah, siapapun yang harus bertanggung jawab ataupun dampaknya seperti apa, harapan saya pemerintah tetap mengayomi masyarakat sih, biar dijaga segimana mungkin biar nggak mengganggu masyarakat lah. Soalnya kan belaki ini kan juga bukan milik personal, kan milik bareng-bareng ya Mbak ya. Harapannya sih gitu sih Mbak kalau pemerintah. Oke, terima kasih Mas Christian perspektifnya. Mas Erli terima kasih ilmunya. Semoga ini bisa menjadi pemahaman baru bagi masyarakat bahwa satu, memang tidak pernah ada aturan yang mengizinkan ada sertifikat di atas perairan. Kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah sikap pemerintah harus lebih tegas agar masyarakat ini kemudian tidak bingung yang benar siapa, yang salah siapa. Dengan solusi tersebut akhirnya tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan dan semakin terang permasalahan ini duduknya seperti apa. Demikian Santap Siang kali ini dari Surabaya, Belinda Firda, Mahmud Fauzi, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.